Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Gimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih? Purnawirawan kembali membikin deklarasi. Mau ketawa, mereka semua udah pada sepuh, ya. Giginya udah pada rontok, tinggal 2 dan sebentar lagi pindah alam. Jadi biarin aja lah, nggak usah diketawain ya. Isinya masih sama dengan yang dulu, yaitu yang paling utama, yang paling nomor wahid adalah memakjulkan Gibran. Dan ini adalah deklarasi yang kesekian kali yang sudah mereka lakukan. Mungkin sudah yang ke-100 kali gitu ya, yang pernah mereka lakukan. Saya hanya bisa memberi semangat kepada kakek-kakek ini yang udah pada bau tanah. Lanjutkan kek. Lanjutkan sampai gigi kalian rontok semua. Kalau perlu sampai kalian pindah alam. Udah pada bau bangke, masih aja banyak tingkah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Deklarasi Purnawirawan. 1. Mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. 2. Mendesak DPR segera mengambil langkah-langkah konstitusional pemakzulan Gibran Rakabuming Raka karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 77A Undang-Undang Dasar 1945. Karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 miring PUU Des 21 tahun 2023 cacat secara konstitusional. 3. Hentikan politisasi penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, dan kembalikan independensi KPK. 4. Hentikan MBG, ciptakan lapangan kerja, dan menjamin pendidikan gratis untuk rakyat yang tidak mampu sampai jenjang perguruan tinggi. 5. Demi untuk kepentingan rakyat, Presiden harus segera memberantas oligarki dan kroni-kroninya yang telah menguasai kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. 6. Bersama rakyat, para purnawirawan akan mempersiapkan kekuatan untuk merebut dan menduduki Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat karena tidak lagi berpihak kepada rakyat. Bandung, 18 Juni 2026. 1. Farul Rosi, Jenderal TNI Purnawirawan. 2. Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan. 3. Hanafi Asnan, Marsikal TNI Purnawirawan. 4. Slamet Sulianto, Laksamana TNI Purnawirawan. 5. Tejo Edi Pudianto, Laksamana TNI Purnawirawan. Dari FPPI 1. Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan, Ketua Umum FPPI. 2. Asahar Sarah SH MH, Kolonel Purnawirawan, Sekretaris Umum FPPI. 3. Widiarto Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Ketua DPD FPPI Jawa Timur. 4. S. Wahyudi Purnawirawan, Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur. 5. Dr. Andes Rolando Mangatas Nainggolan, SE, MSI, ME, Kolonel Purnawirawan, Ketua DPD FPPI Kalimantan Barat. 6. Susanto SIP Mayor Purnawirawan, Ketua DPD FPPI Jawa Barat. Selesai. Ikuti saya. Purnawirawan bersama rakyat. Bersatu. Purnawirawan bersama rakyat. Bersatu. Berjuang. Berdaulat. Merdeka.
Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Lanjutkan kek, ya, lanjutkan. Bener-bener saya dukung. Saya dukung 100.000 triliun %. Lanjutkan sampai gigi kalian rontok semua, ya. Kalau perlu, lanjutkan sampai kalian semua pindah alam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai generasi muda kayak ya, untuk memberi semangat kepada para pendahulu-pendahulu bangsa. Lanjutkan sampai gigi kalian rontok semua, kalau perlu sampai pindah alam. Lanjut. Mas Gibran katanya menyuap mahasiswa 300 juta. Tapi mari kita cek faktanya. Sebenarnya yang ramai diberitakan itu bukan uang 300 juta. Tapi yang muncul di media adalah pengakuan adanya uang 20 juta yang diterima seorang mahasiswa. Menurut keterangan yang beredar, uang 20 juta itu diterima sebelum demonstrasi berlangsung. Jadi bukan saat atau setelah ketemu Mas Gibran. Dan yang lebih menarik, dalam pengakuan yang diberitakan media, uang tersebut berasal dari oknum kepolisian, bukan dari Mas Gibran. Jadi pertanyaannya sederhana, kalau uang tersebut diterima sebelum ketemu Mas Gibran, dan uang tersebut bukan berasal dari Mas Gibran, kok yang dituduh Mas Gibran? Alasannya apa? Kalau memang ada bukti Mas Gibran memberikan uang, tunjukkan buktinya ke publik, tunjukkan saksinya. Jangan cuma mengulang-ulang tuduhan sampai dianggap benar. Jangan biarkan opini mengalahkan fakta. Kritik boleh, tapi tuduhan tanpa bukti itu sama dengan fitnah. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam, jigigis. Menyuap 300 juta. Menyuap 300 juta. Seorang wakil presiden menyuap 300 juta. Kok murah sekali? Mereka itu menggelar demo. Demonya itu menyerang pemerintah, ya. Prabowo dan juga Gibran sama-sama diserang. Ini persoalan nggak sepele. Kalau nyogok, kalau sampai wakil presiden memberikan sogokan, ya nggak mungkin lah cuma 300 juta. Kecuali itu demo tingkat kabupaten, bupati lah misalnya. Menyogok 300 juta masih masuk akal. Lah ini wakil presiden menyogok cuma 300 juta. Nggak masuk akal. Lanjut. Saya ingin sebenarnya meluruskan sebuah disinformasi yang belakangan justru terus menggelinding dan beramplifikasi menjadi sebuah fitnah keji yang dialamatkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya secara tegas mengatakan bahwa Mas Gibran tidak pernah memberikan dana apapun kepada mahasiswa UBK. Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di istana, akan tetapi kita tetap turun. Yang ngasih itu dari siapa? Pihak kepolisian. Ada Namanya ada itu. Bang Aan namanya. Saya dalam hal ini tidak ansih membela Mas Gibran as person. Saya ingin menempatkan kebenaran di atas segala prasangka yang ada. Karena kalau kita mau fair dan juga arif serta bijaksana, komprehensif membaca apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, mahasiswa yang bersangkutan, dia mengatakan bahwa uang itu diterima sebelum pertemuan. Jelas di situ. Tidak ada argumentasi ataupun pernyataan, narasi yang mengatakan bahwa uang itu diterima pasca pertemuan. Jadi secara tegas saya dalam kesempatan kali ini ingin mengatakan bahwa tidak ada aliran dana sama sekali yang diberikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Justru kalau kita mau lihat sisi positifnya, Mas Gibran hadir sebagai representasi pemerintah, sebagai tokoh anak muda, untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa itu untuk menyampaikan aspirasinya. Apa yang salah dari Mas Gibran Rakabuming Raka yang memberikan ruang diskusi, ruang dialog bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin didengar aspirasinya? Bagi saya tidak ada korelasinya sama sekali antara pertemuan Mas Gibran dengan dana yang katanya diberikan oleh Mas Gibran itu sendiri. Siapa orkestratornya? Ya, tentu kita bisa lihat siapa yang sedang berselancar dari isu hari ini. Siapa yang sedang dengan, berselancar? Ya tentu kita nggak, ya kita bisa menerjemahkan dan bisa membaca lah
siapa yang membangun narasi yang reaktif dan tendensius yang mencoba untuk mendiskreditkan wakil presiden kita hari ini berkaitan dengan isu yang sebenarnya menurut hemat saya sangat palsu dan sangat fiktif lah. Aliran dana ini tidak pernah dilakukan, tidak pernah diberikan oleh Mas Gibran kepada mahasiswa UBK, tapi kemudian muncul. Makanya sampai dengan hari ini pun saya mencoba untuk mencari sumber informasi siapa yang sebenarnya melahirkan, menciptakan narasi bahwa Mas Gibran memiliki sangkut pautnya dalam aksi gerakan mahasiswa. Siapa orang yang berkepentingan kalau menurut Anda? Siapa pihak-pihak yang berkepentingan? Kalau kita bicara soal pihak-pihak yang berkepentingan, tentu ini tidak bisa terlepas daripada situasi politik hari ini yang mungkin Ada kaitannya dengan luka masa lalu, kaitannya dengan Pak Jokowi. Kita tidak bisa memisahkan antara Pak Joko Widodo sebagai ayahanda dari Gibran Raka Buming Raka, termasuk juga bagaimana nanti 2029. Apakah ada kaitannya ke situ, kalau menurut sudut pandang Anda? saya rasa kalau kita bicara konteks 2029 terlalu jauh lah, Mbak. Oke. Kalau soal luka di masa lalu. Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mendiskreditkan dan juga menyudutkan, mendelegitimasi positioning pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, kita bisa melihat dengan mata telanjang pihak-pihak mana saja yang sedang memainkan peran-peran itu, Mbak. Oke, apakah ini mungkin orang yang maksud Anda tadi yang mendiskreditkan Mas Gibran, mungkin kameramen bisa diarahkan ke tab saya. Apakah ini yang kemudian menurut Mas Pangeran, karena kan ini ramai sekali begitu ya, ini mungkin bisa dilihat ya judulnya begitu ya. Oke, ini judulnya saya ambil dari salah satu media, ada sebuah partai minta Gibran klarifikasi aliran duit demo mahasiswa. Apakah ini yang kemudian Anda maksud, Mas Pangeran? Saya tidak mau mengatakan bahwa partai tersebut atau yang bersangkutan ini menjadi salah satu pihak yang mengambil keuntungan daripada isu hari ini. Tapi yang jelas, posisi Mas Gibran hari ini sedang disudutkan dengan sebuah narasi yang kebenaran. Saya potong. Kalau dari catatan Anda, siapa saja kemudian pihak-pihak yang cukup banyak berkomentar yang menyebut nama Mas Wapres supaya untuk klarifikasi? Saya sampai dengan hari ini terus mendata sebenarnya, Mbak. Apa saja data-data? Baik akun sosial media dan juga pernyataan-pernyataan yang membangun narasi bahwa Mas Gibran lah aktor yang memberikan dana kepada mahasiswa. Datanya UBK. siapa? Datanya siapa dan apa yang terucap? Banyak akun-akun sosial media, Mbak, yang sebenarnya menurut saya banyak buzzernya, banyak fiktifnya. Banyak tendensi-tendensi politik yang sebenarnya terafiliasi dengan satu poros politik tertentu. Ya, kita bisa lihat dan buka itu di sosial media dengan mudah. Oke, baik. Diberikan apa ya, hint-nya gitu sama Mas Pangeran. Kita nggak usah sebut begitu ya, karena sebetulnya kami juga sudah mengundang begitu ya, perwakilan dari dugaan partai yang mungkin diduga sama Mas Pangeran ataupun poros politik yang diduga sama Mas Pangeran. Ya, saya tidak mengerti teman-teman ya, walaupun mungkin terlihat netral ya, tetapi saya melihat adanya aroma-aroma ketidaknetralan ya, sang host begitu ya, atau sang apa namanya ini, presenter lah seperti itu. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa melihat presenter ini sebagai sebuah individu yang merdeka. Ini adalah seorang pekerja, tentu dia menjadi notulen atau pengawal diskusi ini menjalankan misi-misi yang sudah dititipkan ya atau digariskan oleh si pemilik acara. Nah, tapi ya terserahlah kalau menurut teman-teman netral kok Bang. Ya bisa jadi netral, tetapi menurut saya sebagai seorang mantan jurnalis, pertanyaan-pertanyaan ini sangat kentara sekali gitu loh. Sangat kentara sekali, memang ada pesanan dari si pemilik program. Ini sih dugaan saya. Lanjut. Sudah. Kalaupun iya, itu ketahuan banget demo tuh untuk cari duit. Ketua BEM UBK yang kemarin bertemu dengan Pak Gibran di Istana Wakil Presiden saat demo, ya, mengaku menerima uang suap dari pihak kepolisian waktu itu untuk memindahkan titik aksi demo dari istana ke gedung DPR. Dan dia mengaku kalau ya saya menerima uang dari pihak kepolisian gitu.
Itu yang diucapkan. Bohong itu. Enggak lah. Enggak ada. Nggak ada seperti itu ya. Dikondisikan seakan-akan nerima uang. Mau tahu buktinya? Kan dia ini kan apa namanya ditanyain oleh rombongannya kan? Iya ditanyain ya. Ya harusnya ngamuk-ngamuk rombongannya. Bukan sambil ketawa. Dia pun ketawa ngejelasin terima uang. Sudah. Kalaupun iya, itu ketahuan banget demo tuh untuk cari duit. Kan nih kaum memperjuangkan rakyat. Kita ini mahasiswa kan. Tahu aku terima uang. Aku ngaku. Nah terus kalian adili. Aku ketawa, kalian ketawa. Dibahas heboh. Masuk pula orang dari ini itu. Yang lain aja tutup lah. Ngerepot. Iya. Terkonfirmasi ya. Nggak ngomong pun juga kalau dikasih duit mau. Nggak pula itu tuh. Iya. Nggak ada tuh yang ngasih duit. Nggak ada sama sekali ya. Pernyataan Ketua BEM ya, yang katanya Ketua BEM itu mengakui menerima uang 20 juta sebelum demo. Sebelum demo dapat uang 20 juta. Ini gimana nih menurut teman-teman ini? Berarti kan ada yang membackingi kan, ada yang membohiri, ada yang membiayai. Nah, teman-teman lebih percaya para mahasiswa ini demo dibayar sebelumnya atau para mahasiswa ini disogok oleh Wapres senilai 300 juta? Coba teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut. Waktu awal-awal nih, Republik Fufafa nggak berhasil. Sekarang bang, jangan-jangan inisiatifnya orang si Gibran ini suap-suap mahasiswa UBK. Aduh, mainan lu kurang jauh. Lu kalau mau mencitrakan buruk tentang Mas Gibran dengan cara seperti itu kayak apa ya? Kayak lu nggak tahu lawan lu gitu. Lu kayak kepedean gitu. Lu kayak nggak bisa pikir. Masa iya isu kayak gitu ditimpukin ke wakil presiden, levelnya wakil presiden. Suap-suap 20 juta. Nggak kena deh, nggak kena. Bisanya nyenggol-nyenggol Gibran aja, lu urus aja deh. Jangan urus kami katanya. Tapi dia kerjanya urus orang. Gemblung. Gak gitu gemblung, kata netizen ini di badan videonya, ya. Orang gemblung, waduh. Awalnya fufu fafa ya, ujung-ujungnya jangan-jangan ini yang menyeting Gibran. Nggak ngerti saya nggak komentar banyak teman-temannya, karena kalau semakin saya ikut berkomentar tentang hal-hal sepele semacam ini, semakin saya menjadi ikut bodoh gitu, dan saya tidak mau mengomentari apa yang diisukan ya oleh para sudrun pembenci pemerintah lah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.